Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih dengan aku Tasya Suningsi. Dan ada dua narasumber kita yang hebat-hebat. Ada Ibu Eni Tarsini MPD dan Ibu Mbak Tania Jayanita MPD. Tiana. Oh iya, Mbak Tiana. Oke, salah. Dan kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi peran perempuan penyemangat dan garda terdepan memperingati Hari Ibu. Nah, penasaran kan gimana sih ceritanya gitu? Tuh, tetap stay ya teman-teman. Oke. Ini manggilnya gimana? Imba apa Ibu aja? Lebih enak. Mbak aja ya. Oke. Biar lebih akrab, Mbak. Biar mudah terus maksudnya. Kabarnya gimana nih Mbak ini dan Mbak Tiana? Kabar apa nih yang ditanya? Kabar Mbaknya dong. Aku lagi baik-baik saja, sehat. Hari ini lagi fokus ke pendidikan penyadaran komunitas. Kalau Mbak ini? Saya sibuk ngajar saja sih. Tapi ini yang menarik, kenapa kita berdua yang diundang gitu? Karena Ibu tuh paling hebat-hebat gitu Mbak ini. Cocok lah. Dan lebih menariknya lagi, dia lebih muda, lebih energik, tapi anaknya lebih banyak. Lebih banyak daripada Ibu ya. Iya, saya baru 2. OTW tapi kan. OTW ketiga. Ya, doakan. Semoga. Oke. Nah, aku mau nanya, menurut Mbak Tania nih, Tiana nih ya, apa sih arti dari optimalisasi peran perempuan dalam peringatan Hari Ibu? Kalau misalkan kita ngobrolin optimalisasi peran di Hari Ibu, ya, sebetulnya 22 Desember ini kan kalau di kalender biasanya kita lihat dia itu Hari Ibu. Hari Ibu. Tapi berdasarkan Kongres Perempuan Indonesia, 22 Desember ini pun dimaknai sebagai Hari Pergerakan Perempuan. Dimana kalau kita ngobrolin perempuan bergerak, nggak melulu di sektor domestik, nggak melulu di sektor publik gitu. Semua all in gitu. Artinya perempuan harus berdaya mengoptimalisasikan peran apa yang paling mungkin bisa dia lakukan di rumah ataupun di ruang-ruang publik gitu aja sih, Mbak. Kalau menurut Ibu Eninya gimana? Iya, karena memang dari hasil Kongres Perempuan ketiga itu tahun 1938. Nah, ini adakannya Hari Ibu. Makanya dari Kongres Perempuan itu kan jadi muncul tokoh-tokoh perempuan. Tapi jangan sampai terbalik ya antara Hari Ibu dengan Hari Kartini. Sering kebalik. Ya, karena memang yang mendeklarasikan memang tokoh-tokoh perempuan pada waktu itu ya. Kalau optimalisasi peran perempuan itu ya perempuan harus berdaya gitu ya. Entah menjadi ibu pekerja ataupun menjadi ibu rumah tangga, tetap kita harus berdaya. Karena walaupun kita dianggap lemah, ketika kita berdaya, kita berkemampuan, kita memiliki kompetensi, maka kita akan dinilai oleh masyarakat begitu kan ya. Nah, walaupun menjadi ibu rumah tangga juga kan menjadi penentu ya, penentu di keluarga itu sendiri, bagaimana cara mendidik anak begitu kan, bagaimana menyediakan makanan yang sehat. Makanya perempuan harus berdaya. Tokoh inspiratif menurut Mbak Eni gimana? Siapa gitu? Ya R.A. Kartini juga bisa menjadi tokoh ya. Semuanya juga bisa. Dewi Sartika juga bisa menjadi tokoh. Ya tokoh-tokoh nasional kita semuanya ya menginspirasi kita semua. Dan kita beruntung ya lahir di era sekarang yang sudah melek pendidikan. Makanya ibu-ibu hari ini kenapa kebanyakan ibu pekerja? Karena memang kita sudah mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Makanya jadi beban ganda begitu kan, harus mengurus rumah tangga dan kita juga harus bekerja. Jadi TKW pun juga termasuk ibu pekerja. Jadi semua tokoh nasional bisa menjadi tokoh kebanggaan kita semua. Oke, kita masuk ke ini. Bagaimana sih Bu memastikan bahwa peringatan Hari Ibu itu nggak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menciptakan perubahan yang nyata? Kalau perubahan yang nyata itu kan harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Artinya jadi dari konsep perempuan berdaya tadi kita bisa melakukan hal-hal kecil kan. Jadi perempuan itu jangan lemah,
jangan gampang terpuruk begitu kan, jangan gampang galau misalnya ya. Iya. Apalagi ibu pekerja tadi, ibu pekerja memang harus selalu optimal, dia harus selalu prima kan, baik di rumah ataupun di luar rumah gitu. Jadi dari mulai hal-hal yang kecil tadi, mempersiapkan diri untuk selalu sehat karena harus mengurus rumah tangga, karena harus misalnya bekerja di luar rumah. Nah, jadi harus selalu memberdayakan diri sendiri dulu begitu ya, sebelum memberdayakan orang lain. Kalau menurut Mbak Tiananya gimana? Gimana? Yang tadi memastikan bahwa peringatan Hari Ibu itu enggak hanya menjadi seremonial, tetapi juga bisa menciptakan perubahan yang nyata. Kalau di komunitasku sendiri, karena kebetulan kan hari ini saya concern untuk melakukan membangun kesadaran teman-teman perempuan di tiap level gitu. Jadi bagaimana supaya peran Hari Ibu ini optimal gitu tuh. Iya, bagi saya kita perlu untuk melakukan penyadaran ke lebih banyak orang, karena kalau misalkan ngobrolin peran perempuan, peran ibu, itu apa sih ya, suka nggak suka itu didomestifikasi gitu nggak sih? Kalau ngomongnya perannya ibu berarti ibu di rumah aja, tapi konsepnya akan lebih luas ketika kita ngobrolin peran perempuan gitu. Artinya perempuan itu bisa perempuan yang jadi ibu atau perempuan yang memilih untuk tidak menjadi ibu gitu. Karena kan tidak melulu misalkan perempuan itu tidak hamil atau memutuskan tidak hamil atau tidak hamil karena suatu hal-hal lain gitu, akhirnya dia tidak punya anak dan dia nggak jadi perempuan. Nah, sebetulnya tingkat hari ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita mampu melakukan banyak upaya-upaya penyadaran ke banyak orang gitu, terkait bagaimana perempuan gitu, bagaimana si tubuh perempuan. Karena tadi ketika saya sebetulnya agak-agak khawatir kalau misalkan Hari Ibu ini hanya dimaknai sebagai perempuan ini harus menjadi ibu yang baik di rumah gitu, karena jauh lebih besar daripada itu. Perempuan itu ya semua, artinya perempuan bisa masuk di ruang domestik, perempuan bisa masuk di ruang publik, kemudian perempuan bisa memilih dia mau jadi apa, perempuan bisa memastikan dia ingin seperti apa, gitu sih. Meskipun suka nggak suka ya Bu ya Mbak ya, kayaknya Mbak aja deh. Suka nggak suka kalau kan tidak di kelas ya. Jadi suka nggak suka kalau misalkan perempuan ini seringkali kita selalu ada dalam dua bejana gitu, dua bejana, dua sisi gitu, dua peran gitu. Kalau misalkan kita perempuan, kemudian kita memutuskan untuk menikah, kemudian kita memutuskan untuk beranak pinak gitu tuh di rumah. Kemudian di sisi lain kita juga ingin membangun karir, membesarkan diri gitu. Nah ini kan suka nggak suka, mau nggak mau, kita itu akan ada di fase namanya double burden gitu. Nah bagaimana mengoptimalisasi Hari Ibu ini, bagaimana mengoptimalisasi 22 Desember ini, kalau di komunitasku sih lebih ke melakukan penyadaran ke banyak orang terkait side by side perempuan itu harusnya bagaimana, dan pola-pola yang perlu diambil ketika dia memutuskan untuk ada di dua sisi ini. Karena yang jadi dilema itu kalau misalkan ada di dua sisi ini ternyata timpang sebelah atau enggak jalan bersamaan, atau bahkan sebetulnya perempuan kekip sendiri, terbelenggu sendiri gitu dalam keputusan dia untuk masuk di dunia, di domestik dan di publik. Jadi perannya banyak banget gitu. Apa yang perlu dioptimalisasi itu banyak banget. Salah satunya penyadaran. Sebetulnya kalau penyadaran perempuannya sendiri sudah sadar, tapi kadang pihak laki-lakinya yang belum sadar, sehingga kita menjadi susah untuk bergerak gitu kan. Makanya sebetulnya untuk penyadaran itu untuk kaum laki-laki sebetulnya ya. Kalau perempuan sudah sadar sebetulnya. Dua-duanya lah ya. Artinya dua-duanya, karena kalau ngobrolin gender perspektif di keluarga, perspektif gender gitu tuh di keluarga, ngomongnya kalau di perempuannya aja kasihan, capek, dia nanti banyak ngerti. Atau kalau ngomong di laki-lakinya aja, nanti laki-lakinya tuh kayak ya merasa terintimidasi gitu. Artinya ngobrol ini tuh harus di kedua belah pihak, karena ngobrolin gender perspektif itu muaranya adalah bagaimana kita, kalau di bahasa Indonesia itu mungkin ada ilmu komunikasi nggak sih?
bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahasa tubuh kita, lisan kita gitu supaya kedua belah pihak merasa nyaman gitu. Jadi harus dihadirkan tuh laki-lakinya Laki-laki kalau ada betul. kalau seminar-seminar tentang perempuanan begitu. Jadi jangan hanya perempuan semua saja yang diundang, laki-laki itu wajib. Nah, berarti teman-teman BEM juga dong isinya menteri apa? Pemberdayaan perempuan itu harus ada laki-laki. Kalau misalkan perempuannya aja sama aja bohong loh ya, masih tetap berat sebelah nanti. Terus bagaimana memanajemen waktunya tuh Mbak? Manajemen waktu Untuk kayak kan perempuan nih ya, kayak ngurusin ini tuh sama satunya tuh kerja gitu, kerja ya gitu. Mengatur waktunya. Mengatur waktunya itu memanajemen. Kalau untuk saya yang berkeluarga, saya tuh selalu punya waktu deep talk dengan suami. Sesederhana bangun tidur atau mau tidur. Kalau mau tidur kita ceritanya tadi siang kemana aja, ngapain aja. Pagi-pagi bangun tidur, hari ini mau kemana. Saya ada kegiatan ini dan Anda ada kegiatan ini. Jadi kita bagi-bagi waktu. Karena kebetulan saya di rumah juga nggak punya ART. Sehingga ketiga anak ini harus diupayakan maksimal gitu tuh. Jadi kita side by side aja. Kalau misalkan saya lagi kerja dan perlu bawa anak satu, kita bawa. Dan itu pun terjadi di suami saya. Jadi suami saya pun kerap kali bekerja atau berkegiatan gitu tuh. Membawa anak itu gak jadi masalah. Mungkin kalau di pandangan banyak orang suka mikir, ih apaan sih gitu, cowok bawa anak, cowok ngasuh anak. Nah ini sih sebetulnya yang perlu dibumikan. Jadi mengasuh anak gitu, memandikan, makain baju atau apa sih namanya, mengganti diapers gitu, itu tuh urusan domestik lah iya. Istilahnya laki-laki juga harus punya peran. Iya, jadi nggak melulu harus urusan perempuan, laki-laki juga perempuan. Masa perkara ngurusin kebersihan gitu tuh, itu hanya perempuan, kan kasihan perempuan. Kan yang punya anak kan hasil dari berdua. betul. Harus diurus oleh berdua. Tapi itu bagi laki-laki yang sudah sadar tadi ya. Yeah. Kalau laki-laki yang belum sadar itu kan susah. Mau dipakai segimanapun kan mode patriarki kita kan masih sangat kental gitu ya. Yeah. Tapi kalau saya pribadi, kalau suami saya ya memang sudah sadar, tapi saya yang tidak rela anak saya dipegang oleh ayah saya, oleh ayahnya begitu ya. Karena akan membahayakan jiwa anak saya nantinya. Karena dia tidak pandai untuk tadi mengganti popok, misalnya memandikan, apalagi yang masih bayi, dia belum bisa. Padahal dia sendiri sudah sadar, dia ingin membantu. Tapi karena itu tadi ya, karena skill orang itu berbeda-beda. Nah, jadi ya saya menyadari itu, kalau dia belum punya kemampuan di bidang itu, maka ya saya yang mengambil peran di situ. Intinya bagi-bagi peran sebetulnya ya. Betul ya. Peran. Terus ini juga sih ngobrolin adil gender perspektif ya dalam sebuah keluarga. Istilah adil gender itu tidak melulu takarannya sama. Jadi kalau misalkan di saya adil gendernya suami saya bisa nyapu, cuci piring, ngepel gitu. Nah, adil gender di keluarga lain tuh belum tentu di situ gitu. Artinya tergantung bagaimana komunikasi bagi peran di keluarga itu gitu. Jadi ketika misalkan takarannya adil, itu ketika kedua belah pihak tidak ada yang merasa capek sebelah gitu, pegel sebelah. Artinya kalau kan hidup kan panjang nih, bisa jadi hari ini capek, besok enggak, besoknya lagi capek banget gitu tuh. Nah namanya hidup ini kan panjang, toh yang namanya berelasi ini kan apalagi pernikahan itu kan sepanjang masa ya, makanya juga katanya ibadah terlama itu yang menikah. Artinya kalau misalkan hari ini dirasa tidak relevan lagi, namanya komunikasi terkait peran, fungsi gitu, bagaimana kita supaya keluarga kita nyaman gitu tuh. Nah itu tuh bisa dilakukan sepanjang waktu. Jadi kalau misalkan hari ini dirasa kita capek, kita tinggal ngomong, kayaknya hari ini saya terlalu capek, dia perlu begini, perlu begini. Berarti kan butuh komunikasi gitu. Betul. Ya. Dan peran yang adil tadi yang sama-sama membuat nyaman gitu antara kedua belah pihak. Kalau dirasa ya nyamannya seperti itu kan berarti itu sudah adil di keluarganya dia kan? Betul, karena ngobrolin gender itu kan konstruksi sosial ya, artinya di satu tempat ke tempat yang lain ya beda-beda. Jadi tergantung perspektif masing-masing gitu. Menurut Mbak Eni nih, pandangan pertama orang lain terhadap perempuan karir itu gimana? Terhadap perempuan karir.
kalau yang namanya berkarir itu kan memiliki profesi begitu kan. Profesi guru, profesi dosen, dokter. Ya, kita mengambil peran di bidang itu. Artinya perempuan yang mempunyai profesi di bidangnya. Kalau menurut Mbak Tiananya gimana? Perempuan Karir. Pandangan orang lain tuh terhadap perempuan karir tuh. ya it's okay, itu pilihan. Karena kita sama-sama tahu bahwa siapapun itu, laki-laki, perempuan, dia punya hak atas dirinya sendiri. Ketika seseorang, dia perempuan gitu, dia memilih untuk bekerja atau tidak, itu urusan dia, tergantung bagaimana dia men-treat hidup dia gitu, sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi ya setiap orang berhak untuk membangun karirnya, setiap orang berhak untuk besar karena dirinya gitu. Yang salah itu kalau misalkan perempuan misalnya dipaksa, aduh bosen sih aku beli kerja gak mana. Ini yang salah sebetulnya. Jadi bagaimana ketika itu menjadi pilihan si perempuannya, it's okay, nggak jadi masalah gitu. Itu apa yang salah dengan mencitrakan diri, membangun diri, dan menghebatkan diri sendiri gitu, yang nggak jadi masalah. Pengembangan diri. Betul, pengembangan diri. Ya walaupun ibu rumah tangga juga mungkin dia bisa berkarir di bidang lain, misalnya kan dagang. Kan banyak sekarang ya yang jual-jualan online, itu juga termasuk karir menurut saya ya. Karena di bidang dagang dia ahlinya. Mbak, bagaimana sih peringatan Hari Ibu itu dapat menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran atas peran perempuan? Platform kesadaran peran perempuan gitu ya. Iya, akan peran perempuan. Menjadi misalnya gambaran inspirasi bagi orang lain atau bagaimana? Iya, atas itu orang lain. Iya, misalnya ya tadi ya, kita mulai dari diri sendiri dulu kan ya. Kita menata karir kita, kalau memang kita menjadi ibu pekerja begitu kan, kita juga menata kehidupan rumah tangga kita, sehingga kan kita menjadi teladan bagi orang lain gitu, menjadi contoh bagi orang lain. Tentunya kan contoh-contoh yang baik ya yang kita perlihatkan. Jadi dalam momen peran Hari Ibu ini kan, mari kita menjadi ibu yang memiliki teladan yang baik bagi anak-anak kita kan. Tentunya kan karena mereka generasi penerus bangsa yang harus kita didik, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, supaya mereka kelak menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Nah, kalau menurut Mbak Tiananya, Coba pertanyaannya, aku agak ini. bagaimana peringatan Hari Ibu itu dapat menjadi platform untuk meningkatkan kesadaran akan peran perempuan? Makna Hari Ibunya ya, kayak kita pribadi harus terus bergerak. Saya pribadi harus terus bergerak, mbaknya harus terus bergerak, ibunya harus terus bergerak. Bagaimana bisa mencitrakan diri gitu tuh, kira-kira it's me gitu, perempuan yang adil, berdaya guna gitu tuh. Dan bisa masuk ke banyak sisi, banyak ruang. Artinya di satu sisi karena kita berdua memutuskan menikah ya Mbak ya, bagaimana caranya kita juga bisa aware, kemudian memastikan anak-anak kita aman, nyaman gitu, punya pendidikan yang bagus. Kemudian bagaimana juga kita bisa terus ajak gitu tuh, ada masuk pada ruang-ruang publik, melakukan apa yang bisa dilakukan, melakukan apa yang paling mungkin untuk dilakukan. Jadi intinya terus bergerak. Iya, bergerak. Karena kan kita hidup bertumbuh begitu ya. Bagaimana membangun relasi menurut Mbak Eni? Bangun relasi ke masyarakat? Iya. Kemana? Ke masyarakat. Ya. Kalau dosen kan sudah pasti kita berelasi ya. Karena menjalin jejaring juga kerjasama misalnya dengan dosen-dosen di universitas lain begitu. Kerjasama misalnya untuk menulis jurnal. Saya pernah menulis jurnal di Universitas Galuh, Universitas Majalengka, dan saya membangun relasi di sana dengan teman-teman saya dulu. Kalau untuk ke masyarakat, misalnya ke organisasi, saya juga menjalin komunikasi dengan ini Women March Indramayu. Coba bisa diperlihatkan kaosnya ini, ada motonya. Ada kamera? Gerak bersama, stop kekerasan seksual. Ini memang
isu yang lagi hangat begitu ya. Ini campaign kita dari 2019, Mbak. Tuh, sudah berapa tahun nih sudah? Udah lama ya. Sudah lama. Jadi ya menjalin jejaring di situ di organisasi-organisasi keperempuanan misalnya. Kita jalin komunikasi dengan perempuan-perempuan hebat di luar sana lah. Nah sekarang kalau menurut Mbak Tiananya gimana membangun Bagaimana relasi? Membangun relasi. Sebetulnya yang namanya relasi itu ya setiap orang itu melakukan melakukan upaya untuk membangun relasi ya. Cuman sebetulnya ilmunya itu tadi kembali lagi ke komunikasi. Artinya kalau misalkan kita akan membangun relasi di apa gitu, sesederhana di keluarga, sederhana di organisasi, ilmu yang paling pertama itu ya komunikasi. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi dengan banyak orang gitu, untuk tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan berkegiatan misalkan, atau untuk tujuan berelasi yang lebih private misalkan gitu. Kembali lagi kepada bagaimana selain mencitrakan diri ya Mbak ya, selain membangun citra diri gitu, tentu komunikasi ke banyak orang sih yang paling penting. Mbak Tiana, langkah-langkah konkret Jangan apa? sampai tertukar ya. Beda sama wajahnya. Agak mirip. Langkah-langkah konkret apa sih Mbak yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai penyemangat dan garda terdepan? Langkah konkret. Karena saya ini mengawali gitu dan besar di gerakan, meskipun gerakan mahasiswa, langkah konkret apa yang perlu diambil? Kaderisasi. Yang pertama adalah melakukan kaderisasi yang masif. Karena bagaimana kita bisa memastikan kita akan punya teman 5, 6, 7 tahun, 10 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak melakukan kaderisasi. Kemudian yang kedua adalah merawat yang sudah ada, merawat jejaring yang sudah ada, merawat kawanan yang sudah terbentuk, merawat komunitas yang sudah menjadi balita gitu supaya tumbuh besar, tumbuh tinggi. Karena untuk bersama-sama besar di fase 5-6 tahun ke depan tuh untuk perempuan sulit gitu. Karena perempuan ini kita sadar betul bahwa setiap orang itu punya hak atas dirinya masing-masing. Tapi nggak tahu nih Mbak ini sadar nggak? Maksudnya sepakat nggak? Kalau misalkan perempuan tuh kita lebih ke punya batasan gitu loh. Bagaimana kalau misalkan perempuan ini sudah lulus kuliah, kemudian dia memutuskan untuk menikah gitu. Pada akhirnya ketika dia memutuskan menikah, mereka juga memutuskan untuk menutup diri dan asik dengan pernikahannya, atau dipaksa untuk menutup diri sibuk dengan pernikahannya, atau beberapa lagi perempuan yang harus punya target di umur sekian harus menikah, atau ada lagi perempuan yang karena sudah asik dengan dunia domestiknya gitu, akhirnya dia bingung bagaimana caranya untuk kembali bergerak bersama teman-teman yang lain gitu. Artinya ya tadi perlu untuk melakukan kaderisasi dan merawat jejaring. Terus tadi merawat yang hari ini balita mungkin ya, yang baru 1, 2, 3 tahun bergerak gitu, bagaimana caranya dia bisa memaintenance gerak dia terus sampai 5, 6, 7, 8 tahun ke depan. Kita akan jadi partner untuk melakukan kerja-kerja penyadaran, ngobrolin gender perspektif bersama. Nah kalau menurut Mbak ininya, Langkah-langkah apa tadi? langkah-langkah perspektif ya? Penyemangat dan garda terdepan Ya. katanya sesuai tema kita. Iya hari konkret. ini. Ya, kalau peran perempuan sebagai penyemangat dan garda terdepan tadi, ya, kita kan mensupport ya tadi ya. Kita punya partner suami tadi, kalau memang kita memutuskan menikah, kita menjadi penyemangat katanya, ada sosok istri di belakang layar misalnya ya. Ya. Jadi ini ya Mbak ya, selalu ada laki-laki hebat di belakang. Selalu ada perempuan hebat di belakang laki-laki sukses gitu. Katanya. Begitupun ya. sebaliknya, Iya, ada laki-laki hebat di belakang perempuan yang sukses. Artinya dua-duanya itu saling melengkapi dan saling ada perempuan sukses
karena dibantu atau disupport oleh laki-laki yang hebat tadi ya, karena saling membagi peran tadi sebagai penyemangat, sebagai supporter kan begitu. Supporter di rumah tangga, yaitu karena kita selalu membagi peran tadi, makanya kan terjalin komunikasi yang baik. Ya betul, tadi intinya adalah komunikasi kan ya. Langkah yang pertama adalah komunikasi di dalam keluarga begitu kan, untuk berbagi peran. Dan langkah yang kedua tadi, kita harus matang dalam karir kita. Apapun itu keputusan yang kita ambil, kita harus optimal di situ. Misalnya jadi guru, jadi dosen, maka kita harus bisa mengembangkan profesi kita tadi ya. Ataupun tadi yang berdagang, kita bisa menjadi kaya raya mungkin ya dari usaha dagangnya. Dia harus bisa optimal di bidang yang dia pilih gitu. Jadi untuk target misalnya 5 tahunan ke depan, kata Mbak Tiana tadi ya, misalnya target 5 tahunan ke depan ya, kita sudah punya istilahnya punya modal begitu kan, punya modal dari apa yang kita rintis hari ini. Karena kadang-kadang gini Mbak, karena memang saya di dunia bergerak saya ini di teman-teman komunitas, kadang-kadang yang dulunya waktu mahasiswa kita bisa punya kawanan 10-15 orang gitu tuh, ngobrolin hal yang menyenangkan gitu tuh, sama bareng gitu. Nah nanti setelah lulus kuliah, teman-teman yang hari ini keep going, asik, menyenangkan, itu tuh udah gak ada lagi Mbak. Iya, karena sudah sibuk dengan masing-masing, itu perempuan gitu. Nah nanti kita bergerak ke saya misalkan, saya pas lulus kuliah itu sudah 8 tahun. 8 tahun setelah lulus kuliah, semakin apa sih, circle-nya tuh semakin jauh kecil, ya? Gitu, semakin mengecil, semakin jauh gitu. Nah, artinya supaya apa namanya, teman-teman perempuan tidak pernah kehilangan arah gerak gitu. Artinya kita harus terus maintenance itu gitu. Jadi merawat gitu, bagaimana? Karena kalau misalkan bukan kita yang merawat, bukan kita yang membangun gitu, mengambil peran di situ, bisa jadi semakin gak ada 5, 6, 7, 8 tahun ke depan semakin gak ada orang yang peduli dan ngobrolin terkait hal ini gitu sih. Ini boleh diminum gak sih? Boleh, iya mau Bu. Ibu boleh. Iya, terima kasih. Isu perempuan itu ternyata masih masih sangat panjang gitu. Iya. Dan memang kita juga kan hanya dibatasi 30% kan untuk menduduki parlemen gitu. Dari itu saja juga menurut saya tidak adil gitu ya kan. Kalau memang harus peran kesadaran perempuan tadi, harusnya kan bisa 50-50 dong ya. Nah itu juga kan harus didukung oleh pihak pemerintah misalnya. Tapi perkaranya infrastrukturnya nggak ada Mbak. Saya nggak yakin nih di 2024 akan tembus 30% parlemen di Indramayu. Karena padahal bupatinya kan sudah perempuan. Karena infrastrukturnya beda. Kalau misalkan kita ngobrolin parlemen hari ini, kita bisa cek di ini partai. Mana partai politik yang betul-betul mendidik kader perempuan yang militan, berdaya guna gitu tuh, untuk membangun partainya sendiri misalkan. Saya rasa 1, 2, 3 partai itu nggak banyak yang apa sih konsen gitu ya. Membangun, mendidik kader-kader perempuan tuh. Karena mohon maaf yang saya lihat hari ini, kader-kader perempuan itu dicari untuk memenuhi 30% DJT. Artinya infrastrukturnya nggak dibangun, infrastrukturnya tidak dibangun. Terus ini juga hal yang kadang-kadang saya agak menyebalkan gitu tuh, ketika hari ini parlemen kita 30%, perspektifnya sudah ke perempuan belum? Artinya jangan sampai kita terbelenggu dengan parlemen 30% perempuan gitu, tapi perspektif ke perempuannya nggak ada. Artinya kalau misalkan perspektif ke perempuannya nggak ada, bagaimana dia bisa set gitu tuh kebijakan-kebijakan yang berperspektif ada perempuan atau aware terhadap keperluan-keperluan perempuan gitu. Karena memang ngobrolin gender itu nggak melulu harus perempuan. Ngobrolin gender kan nggak harus perempuannya aja, tapi laki-lakinya juga gitu. Tapi siapa lagi yang bisa mengerti diri kita perempuan kalau bukan perempuannya gitu. Jadi kalau misalkan hari ini di parlemen
mungkin ini kerjanya teman-teman BEM nih ya. Nanti kita lihat. Bisa mengusung. Parlemen kita itu 30% parlemen kita ini sudah melakukan apa saja gitu. Melakukan kebijakan-kebijakan apa saja yang berperspektif terhadap perempuan. Karena tong kosong juga kalau misalkan ternyata perempuan ini hanya dipundi-pundikan gitu untuk mengambil ceruk suara perempuan. Karena apa? Yang ngisi pengajian-pengajian ibu-ibu, yang ngisi komunitas-komunitas perempuan ibu-ibu, di nelayan ada ibu-ibu, di petani ada ibu-ibu. Nah, kadang-kadang perempuan ini sudah dia diminta sudah sini masuk gitu ke partai saya untuk memenuhi kuota 30% gitu. Itu untuk mengambil ceruk-ceruk suara itu. Apakah dia nanti akan diprioritaskan untuk menjadi anggota dewan? Orang dia nggak pernah dia tidak pernah melakukan kaderisasi di partai kok gitu. Jadi apa gitu? Atau jangan-jangan kita hari ini terjebak dengan simbol perempuan gitu. Perempuan gitu punya vagina, sudah dia perempuan gitu. Ketika dia perempuan berkerudung cantik gitu. Akhirnya sudah harus dipilih saja tanpa melihat bagaimana perspektif dia terhadap perempuan lain gitu. Kan sayang juga. Kalau misalkan maaf gitu simbolnya perempuan tapi ternyata arah geraknya maskulin gitu. Ya buat apa kita punya perempuan ya? Kan yang jelas harus diusung gitu kan. Harus diusung tokoh-tokoh perempuan hari ini harus muncul di Indramayu kan. BEM Unir ya Mbak ya? Iya, BEM Unir terutama ya. Harus memunculkan tokoh perempuan yang lagi asik-asiknya. Jadi Menteri Perempuannya siapa? Pemberdayaan Perempuan? Mbak Amel. Amelia ya. Dari FKIP. Anak FKIP itu kan cerdas-cerdas lah ya. Bukan cuma FKIP loh Mbak. Ya, semuanya, semua anak Unir itu cerdas. Menurut Mbak Eni, apa tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam memainkan peran mereka secara optimal? Gimana ulangi? Tantangan apa yang dihadapi perempuan dalam memainkan peran mereka secara optimal? Jadi kalau memainkan peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja, tantangannya adalah manajemen waktu. Bagaimana kita bisa optimal di rumah, misalnya menyediakan makanan. Ini nggak harus memasak ya, karena kan konsepnya kan yang penting makanan tersedia gitu kan. Mau Grab mau apapun itu yang penting makanan ada gitu kan. Ya manajemen waktu, pagi-pagi harus menyediakan sarapan, lalu saya berangkat begitu kan. Lalu di kelas pun saya juga harus mempersiapkan materi untuk mengajar. Ya manajemen waktu itulah untuk bisa membagi waktu antara di rumah dengan di kampus tentunya kalau saya sebagai pengajar begitu kan ya. Walaupun bukan sebagai pengajar juga sama saya rasa ya. Bagaimana dia bisa memanage waktunya sehingga dia bisa berdaya di rumah, berdaya untuk dirinya dan berdaya untuk orang lain kan. Jadi itu untuk pengembangan dia juga. Nah, kalau menurut Mbak Tiana nih ya, masih muda lah. Ibu masih muda, gimana? Tantangan ya? Saya nyindirnya beda. Kalau ngobrolin tantangan, aku pikir tantangannya ini lebih ke stigma sih. Suka nggak suka gitu hari ini. Ketika saya misalkan memutuskan untuk melakukan dua hal sekaligus, menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri dan menjadi pekerja, stigma yang muncul itu tadi, bisa nggak sih manajemen waktu gitu yang pertama. Oke. Terus yang kedua itu kadang-kadang suka nggak sih Mbak begini dibilang, ngapain sih kamu kerja capek-capek gitu tuh, kan suami kamu udah kerja gitu tuh, Apalagi suaminya udah kaya misalnya. nah padahal menurut saya pribadi bekerja itu bukan melulu cari uang. Apa ya, bekerja itu ya Untuk refreshing. nah bisa jadi bekerja ini adalah refresh karena seharian di rumah gitu, atau penat dengan anak-anak, atau kadang-kadang penat juga dengan suami gitu. Nah ini tempat kerja lah yang bisa jadi tempat main, nongkrong, ngobrol gitu tuh. Karena meskipun kita memutuskan menikah, dunia ini tuh luas gitu tuh. Artinya sayang kalau misalkan kita hanya habiskan itu untuk di rumah. Artinya banyak hal di luar sana yang bisa juga kita optimalisasi. Terus kemudian stigma ini kadang-kadang perempuan yang bekerja itu dianggap ini loh Mbak,
apa namanya, kayak nggak kayak perempuan yang nggak baik-baik aja gitu tuh. Ya karena bekerja gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk keluar dari ruang domestik gitu, muncul ke ruang publik, beberapa orang sering tanya, kamu baik-baik nggak sih sama suami kamu? Kok kamu bekerja sebegini keras gitu? Itu tuh sering muncul karena anggapan banyak orang, ya sudah kalau kamu sudah punya suami sudah di rumah saja. Padahal kan konsepnya nggak gitu ya. Bagi saya bekerja itu ya hobi, menyenangkan. Kemudian kita punya side time lain gitu di luar ngurusin keluarga. Karena tadi dunia ini tuh luas gitu. Sayang kalau misalkan kita hanya memilih 1-2 gitu tuh. Kalau misalkan kita bisa lakukan 3, 4, 5, 6, kenapa enggak? Yang penting tadi manajemen waktu sih. Terus ada lagi yang memang misalnya suaminya, mohon maaf ya, misalnya kurang beruntung gitu dalam bidang pekerjaannya. Ada di mana momen perempuannya yang bisa mengambil peran-peran strategis, misalnya menjadi pejabat mungkin ya, atau menjadi tokoh. Nah, kadang keberuntungan itu kan kita tidak tahu ya, bisa dari suami, bisa dari si istrinya. Ketika si istri yang lebih beruntung misalnya, ya tadi kita harus bisa menghargai itu karena memang itu pencapaian dia, dan laki-laki ya harus bisa menghormati keputusannya kan ya. Artinya misalnya rezekinya yang ada di istri ini kan harus saling melengkapi begitu kan. Bukan berarti nanti stigmanya suami-suami takut istri misalnya. Tapi memang harus menjadi pendukung juga bagi si istri itu supaya dia bisa lebih mengembangkan dirinya, potensi-potensi yang dia miliki begitu kan, untuk bisa lebih berkembang lagi. Atau ini Mbak, ini ya, stigma yang sering muncul tuh laki dari rabi. Laki dari rabi. Iya. Apalagi TKW begitu ya. Iya, TKW ya, ada. TKW mencari nafkah begitu kan. Ya memang rezekinya ada di istri misalnya ya. Ya harus tetap menghormati itu, dan kita jangan berpikiran sempit begitu ya. Ya itu kan haknya dia misalnya, itu kan keputusan dalam keluarganya, dan kita sebagai penonton misalnya ya harus menghargai itu, karena tadi harus sadar akan kesetaraan gender tadi ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya sama-sama memiliki hak yang sama. Apa pesan penting yang ingin disampaikan Mbak Eni kepada generasi muda tentang peran perempuan dalam membangun masyarakat yang inklusif? Ya kita harus berpendidikan ya, mungkin pesannya itu. Jadi walaupun perempuan, jadi jangan hanya menunggu di rumah begitu kan. Ya kita sesekali keluar rumah begitu kan. Dan kita harus memiliki pendidikan yang cukup untuk mengambil peran-peran strategis. Misalnya tadi bekerja, berkarir, itu kan kita butuh pendidikan. Dan pendidikan juga diperlukan untuk mendidik anak-anak kita. Kan kata Dian Sastro begitu ya. Katanya mendidik anak itu ya harus sarjana. Gitu. Artinya kan walaupun jadi ibu rumah tangga, ketika sarjana dia memiliki pendidikan yang cukup, akan melahirkan anak-anak yang terdidik juga kan. Dan itu kan harapannya. Jadi perempuan harus punya pendidikan yang tinggi. Tapinya kebanyakan nih Mbak, kalau orang-orang nih, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga di dapur kayak gitu. Ya itu karena belum sadar tadi ya. Itu mindset yang belum sadar. Kalau sudah sadar akan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, ya tidak akan mengatakan seperti itu. Malah harusnya wajib ya. Wajib perempuan hari ini memperoleh pendidikan. Yang sama dengan laki-laki. Di kelas-kelas juga kan sekolah tuh kebanyakan perempuan. Katanya yang ranking 1 ya artinya dan jumlahnya juga kita paling banyak. Kan ketika di kelas ya waktu kita SD dan SMP kan perempuan paling banyak. Nah harusnya kan kita lebih bisa optimal di situ ya. Dulu saya kalau ditanya ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi, pada akhirnya bakal punya anak juga, di dapur sumur dan kasur juga gitu. Saya jawab gini, bisa dicek, ini penelitian ilmiah, bahwa 90% gen kecerdasan itu turunannya dari ibu. Artinya laki-laki nih gitu, kalau misalkan you pengen punya anak yang cerdas, please harus cari perempuan yang cerdas. Jadi karena tadi 90% gen kecerdasan itu dari ibu, bukan dari bapak loh ya. Artinya kalau misalkan perempuannya biasa-biasa aja,
ya siap-siap aja, anak-anaknya biasa-biasa juga gitu. Tapi artinya kalau misalkan perempuannya cerdas gitu, dia bisa mandiri atas dirinya sendiri gitu, setidaknya ini akan membuka kultur keluarga yang beragam dan inklusif juga dalam keluarga itu gitu. Kalau misalkan keluarganya maaf patriarki banget, misalkan perempuannya dia tidak dibiasakan, ibunya hanya melakukan peran-peran domestik gitu, kemudian anaknya pun nanti akan dididik untuk itu gitu. Semisal ya sudah, anak perempuannya nyuci piring saja, anak laki-lakinya boleh main, atau anak perempuannya main boneka saja gitu, main masak-masakan saja. Sementara anak yang lain itu dibiasakan seperti bapaknya gitu, pagi-pagi bikin susu misalkan, atau minum kopi terus sekolah dan pulang. Karena diwariskan gitu ya, mode patriarki. Mode patriarki kan diwariskan. Beda urusan kalau misalkan perempuannya terdidik gitu, kemudian dia cerdas gitu. Selain dia bisa mewariskan gen kecerdasan, ini kebiasaan. Artinya akan membangun kebiasaan yang lebih menyenangkan gitu, setara. Terus tadi, kamu punya kakak laki-laki nggak? Enggak. Mungkin kalau misalkan saya juga nggak punya kakak laki-laki. Kebetulan saya tiga-tiganya perempuan. Biasanya di saudara-saudaraku itu gini, kalau misalkan anak laki-laki, dia itu dipundi-pundikan untuk sekolah lebih tinggi. Karena apa? Karena nantinya akan menghidupi keluarganya gitu tuh. Sementara perempuan ya sudah, yang penting kamu bisa cuci piring, bisa masak gitu. Dihidupi. Karena nantinya juga dihidupi. Tapi kalau misalnya kita tarik pada konsep hari ini kan nggak begitu juga gitu. Sudah tidak relevan karena tadi perempuan hari ini bisa juga, kalau misalkan dalam suatu keadaan gitu, ternyata tadi ya Mbak ya, bisa jadi suaminya lagi tidak memungkinkan untuk bekerja, kemudian perempuan yang mengambil keputusan bahwa oke, hari ini perempuan yang bekerja gitu. Kalau misalkan perempuan tidak dibekali nggak dibekali sekolah misalkan, dia nanti paling bekerja di buruh kasar. Tapi berbeda ketika perempuan ini cerdas. Berpendidikan tinggi, ketika pada suatu persoalan, pada suatu ketika misalkan dalam keluarga hanya dia yang paling memungkinkan untuk mengambil peran, perempuan bisa mengambil peran-peran yang lain. Dan tentu kalau pendidikannya tinggi, dia bisa mengambil peluang yang lebih besar. Karena ngobrolin karir itu kan nggak mesti harus suami dan nggak mesti harus istri. Siapapun ketika dia punya basic gitu, kemudian dia ada peluangnya, punya kemampuan, ada peluangnya, dan mau mengejar itu, ya kenapa enggak? Jangan sampai, kadang-kadang itu jangan sampai menikah itu dijadikan alasan untuk ini, kadang-kadang tidak bisa mengembangkan diri gitu ya. Jangan jadikan menikah itu alasan untuk ya sudahlah saya di rumah saja gitu. Karena yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri gitu. Kalau misalkan kita bisa upskill gitu, bisa melakukan segala sesuatu lebih baik gitu, ya kenapa enggak? Tadi jangan jealous yang laki-laki tidak menurunkan gen kecerdasan ya. Enggak Mbak. Jadi ya, kalau misalkan ya memang betul ya, lebih banyaknya memang gen dari si ibu, memang betul itu ya. Nah kalau misalkan fisik gitu, nah itu cowok. Ya. Karena mereka juga menyumbang lah. Menyumbang gen. Malah saya tuh pernah dengar katanya gini, kenapa sih dalam Islam, saya tuh pernah dengar ini dari seorang lah yang suka ngobrolin agama lah ya. Kenapa sih nama anak itu dinisbatkan kepada laki-laki, kepada suami ya, misalkan Tiana bin siapa? Binti kalau perempuan tuh. Iya Tiana binti siapa gitu. Dan itu nisbatnya pasti ke laki-laki. Karena itu adalah penghargaan yang paling pol gitu. Karena apa? Kecerdasan dari istri, ibu gitu. Jadi penghargaan yang paling pol kepada si anak ini ya bin dan binti itu dinisbatkan kepada laki-laki. Gitu katanya. Jadi kalau kamu jadi perempuan jangan, nggak usah keki karena nama kamu nggak masuk gitu tuh di bin atau bintinya. Tapi justru gen kecerdasan itu perempuan. Makanya kan harus menghormati ibu kan 3 kali dibanding laki-laki gitu kan ya, harus ibumu dan ibumu yang harus didahulukan katanya kan begitu ya. Ya, jadi laki-laki jangan cemburu karena surganya ditawari ibu. Tapi untuk punya
Jadi untuk menciptakan karakter anak yang berbakti juga gak melulu harus perempuan, harus ada turut campur tangan andil laki-laki juga. Karena secerdas-cerdasnya orang itu tidak akan bisa menghandling semuanya jadi satu gitu tuh. Artinya untuk menciptakan nyaman, aman, butuh kerjasama, butuh kerjasama kedua belah pihak. Kalau dan misalkan- partner ini kan harus sama-sama yang saling ngerti. ya, menikah itu kan salah satu ininya partnership ya. Jadi bukan workshop. Dulu kan bilang menikah itu workshop loh gitu. Jadi suaminya yang work, istrinya yang shop. Nah nggak gitu. Menikah itu ngobrolnya partner gitu. Jadi partner hidup, partner bercanda, partner main, partner berantem, partner berkeluh kesah gitu. Jadi harus all in one. Gimana caranya? Nggak ini. Ketika ada apa-apa itu sebelah lah. Nah, nggak timbang sebelah dan tidak keluar. Artinya semuanya tuh all in di rumah. Mbak, kesannya buat tema ini apa? Temanya oke ya. Artinya tadi peran perempuan sebagai penyemangat dan garda terdepan gitu kan, karena memang hari ibu dan kita sebagai ibu mewakili ibu-ibu yang di luar sana. Jadi kita harus tetap bersemangat begitu sesuai tema kita hari ini. Saya melahirkan anak-anak yang cerdas dan penuh semangat. Mbak Tiana, kesannya apa? Dalam momentum Hari Ibu ini lebih ke kalau misalkan kamu perempuan memutuskan untuk menikah, kemudian memutuskan untuk punya anak dan memutuskan juga untuk bekerja, nggak perlu berkecil hati gitu, nggak perlu merasa sendiri, nggak perlu merasa capek gitu, karena semua orang itu punya cara untuk bagaimana dia bisa tumbuh gitu. Percaya saja bahwa momentum itu tidak jadi berkali-kali gitu. Artinya kalau hari ini momentumnya dan kamu punya peluang untuk melakukan semua itu, ambil dan pastikan semuanya berjalan baik-baik dan please kamu harus hebat. Nah, mengakhiri podcast kali ini, saya akan merangkum pemaparan dari para narasumber. Nah, perempuan itu harus berdaya dan menjadi penyemangat, saling melengkapi satu sama lain, dan kita juga harus merawat atau membangun diri kita sendiri. Dan perempuan juga harus bisa memanajemen waktu sebagai yang di luar dan di rumah. Perempuan juga harus memiliki pendidikan, karena nggak harus laki-laki yang berpendidikan tinggi. Baik, demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tania dan Mbak Eni. Mbak Tiana Dari mana sih Mbak? Dari mahasiswa Mbak. Dosen saya tuh sering salah sebut karena lebih populer. Populernya Tania dibanding. Saya ucapkan terima kasih. Saya Tasya Suningsih selaku moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.